manusia. Saudara-saudara yang kekasih, cermin adalah sebuah benda yang dapat dikatakan digunakan setiap hari. Kita gunakan ketika kita akan beraktivitas maupun ketika kita selesai melakukan aktivitas. Ya pasti sebelum kita mempunyai gereja ini kita semua bercermin. Ketika kita bercermin, apa yang kita lakukan di depan cermin itu juga yang dilakukan oleh bayangan kita di cermin. Ketika kita tertawa, ya pasti bayangan kita di cermin akan ikut tertawa. Tidak mungkin ketika kita tertawa, bayangan kita di cermin akan menangis. Pasti kita akan berduka. Nah, tujuan kita bercermin adalah untuk memperbaiki ketika ada aksesoris di bagian tubuh kita yang tidak benar. Misalnya celana kita terbalik, atau bedak kita terlalu tebal, atau lipstik kita terlalu steril di kiri atau di kanan. Nah, saudara-saudara yang dikasih, ilustrasi ini mengantarkan kita untuk lebih memahami pembacaan kita bahwa kepedulian Allah kepada umatnya adalah cerminan kasih kita kepada sesama. Itu berarti bagaimana kasih Allah kepada umatnya, begitulah seharusnya kasih kita kepada sesama kita manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam ayatnya yang ke-7 dan 8 pembacaan kita menjelaskan suatu tindakan kasih yang berasal kepada Allah dan senantiasa kita sebagai orang percaya menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Nah, seperti apakah kasih itu? Memberi bagi orang yang meminta, menunjukkan bagi orang yang mencari, dan mereka yang mengetuk pintu akan dibukakan. Nah, saudara, semua itu sudah Allah lakukan bagi kita umat manusia. Nah, bagaimana kita sebagai umat manusia? Sudahkah kita praktekkan kepada sesama kita? Adakah kita memberi? Adakah kita menunjukkan dan membukakan pintu yang mengetuk pintu bagi kita? Nah, tentu jawaban itu ada pada diri kita masing-masing. Tetapi firman Tuhan saat ini mengajarkan kita memberi bagi orang yang meminta. Kadang yang kita lebih sukai adalah diberi daripada memberi. Nah, mengapa demikian? Karena kenyataannya ketika kita memberi, kita akan kehilangan sesuatu. Tetapi ketika kita diberi, kita akan mendapatkan sesuatu. Ya mungkin itulah yang banyak dipikirkan orang, itu akan terjadi kalau bertambah ya tahu kan nanti mampena ya akan. Atau sering juga orang mengatakan demikian, bagaimana caranya saya akan memberi sementara saya juga masih berkekurangan. Saya belajar dari perkataan Bapak Pendeta David Nayawan ketika kami melakukan peningkatan kapasitas pekerja gereja di jemaat Mentar Lapangan. Bapak Pendeta David Nayawan berkata, ketika kita akan memberi saat kita berkecukupan, maka selamanya kita tidak akan pernah memberi. Nah, mengapa demikian? Karena manusia itu tidak akan pernah merasa cukup. Ya, saya ambil contoh. Seorang artis terkenal, Bapak Raffi Ahmad, setiap kali Bapak melakukan syuting di televisi
gajinya dapat beberapa miliar. Ya maka dipikir ya dua, maka kalau orang Ahmad sama dengan negara liu, tanda budana, duitnya, dia sudah berkecukupan. Tetapi yakinkah kita, ketika kita berada di posisi beliau, kita juga akan merasa cukup? Ya tentu jawaban ini dapat kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Tetapi pribadi saya mengatakan saya belum cukup. Mengapa? Karena beberapa bulan yang lalu Tuhan memberikan saya berkat melalui pekerjaan di kebun. Nabena debata berkat balik masukin dari itu. Nabena debata berkat balik buat coklatku dari itu. Seandainya saya manusia yang merasa berkecukupan, ya saya akan bersyukur dengan memberi. Tetapi karena saya belum merasa cukup, pertama aplikasi duitku itu aplikasi yang dengan nadaran apapun. Mengapa? Karena manusia itu tidak pernah merasa cukup. Untuk itu belajarlah dari Bapak Pendeta David Nayawan. Ketika kita akan merasa berkecukupan baru kita memberi, itu berarti dalam hidup kita tidak akan pernah kita memberi. Berilah kepada sesama sedikit, yang penting kita memberi. Jangan kita harapkan cuma memberi. Nah kemudian yang kedua, menunjukkan bagi orang yang mencari. Menunjukkan bagi orang yang mencari bukan hanya sulit membangun ke kecamatan, ya 2000 kita tahu belum berjalan poros. Menunjukkan bagi orang yang mencari juga ketika ada orang yang hendak mencari kebenaran firman Tuhan, ya biasa dua atau kedua melakukan pelayanan kepada orang lain atau salah orang. Beranikan dirimu menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena siapa lagi yang akan memberitakan Injil kalau bukan kita, umat-umat kepercayaan Tuhan. Nah, cerminan yang ketiga ini adalah mungkin sangat mudah kita lakukan, yaitu membukakan pintu yang mengetuk pintu. Nah, ini juga Bapak Ibu sering kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita makan enak di dalam rumah, ya kita